Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semester 2. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya mau mereview lagi dengan dua sesi yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu ya. Di minggu yang lalu kita sempat membahas mengenai tahapan komunikasi terapeutik, kemudian hambatan dalam komunikasi terapeutik dan bagaimana strategi menghadapi hambatan tersebut. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teknik komunikasi terapeutik pada anak dan remaja. Nah, Ibu mendapatkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik gitu ya dari mahasiswa, di mana dia bertanya, Ibu, apakah kita perlu melakukan komunikasi gitu pada orang yang tidak sadarkan diri? Ibu, bagaimana menghadapi dengan anak-anak yang dirawat di rumah sakit? Yang kita tahu pasti mereka akan takut dengan kita gitu. Bagaimana cara kita, strategi kita gitu ya. Dan saya sudah menjawab beberapa strategi gitu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang perawat gitu ya. Nah, ini adalah yang kita temui nantinya di rumah sakit ya. Saya ingin tekankan kepada kita semua, mahasiswa terutama semester 2, bahwasanya manusia melakukan komunikasi sepanjang rentang kehidupan. Ya, mulai dari semenjak bayi, semenjak kita dalam kandungan ibu, sampai kita lansia, bahkan sampai menjelang ajal, itu tetap kita melakukan. Namanya manusia tetap melakukan namanya komunikasi. Nah, dalam waktu kita berada di dalam kandungan ibu, ya, kita atau bayi yang ada dalam kandungan itu akan berkomunikasi dengan ibunya. Caranya gimana? Dia akan menendang ataupun juga melakukan pergerakan-pergerakan secara teratur. Bagaimana dengan ibu, ayah, bahkan kakaknya? Apakah dia akan berkomunikasi dengan bayi yang ada dalam kandungannya? Iya, pastinya. Mereka tetap melakukan komunikasi dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Misalnya ya, memanggil adiknya dalam kandungan gitu ya, telinganya didekatkan dengan perut ibu ya, kemudian memanggil, halo adik, apa kabar, sedang apa, ataupun juga dengan ayahnya bisa saja melakukan hal itu ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membina hubungan, kemudian berinteraksi sedini mungkin dengan anak untuk memberikan stimulasi komunikasi secara dini ya. Dalam melakukan komunikasi pada anak ya, perawat perlu memperhatikan aspek usia dan juga tingkat tumbuh kembang pada anak. Ya, secara umum komunikasi anak itu adalah proses pertukaran informasi yang disampaikan oleh anak kepada orang lain dengan harapan apa? Orang yang diajak dalam pertukaran informasi tersebut mampu memenuhi kebutuhannya. Misal, kalian punya adik, dia pengen sekali mengambil bola yang ada di atas lemari. Dia nggak nyampe tuh, ya, lemarinya tinggi, nggak nyampe. Kemudian dia apa? Dia manggil kamu, ya, memanggil kalian kakak-kakaknya. Kak, tolong ambil, entah dengan komunikasi nonverbal ataupun juga komunikasi verbal dia lakukan gitu dengan kalian. Ya. Kemudian si kakak ngambil itu bola. Dia ambil itu bola. Ya. Artinya targetnya ataupun juga kebutuhan yang diinginkan si anak, kebutuhan yang diinginkan oleh adik kalian untuk mencapai bola tadi, untuk dapat bola tadi, itu dapat. Ada komunikasi kan? Nah, ini adalah proses pertukaran informasi sehingga apa sih adik kita atau si anaknya. Nah, anak itu adalah seseorang yang membutuhkan suatu perhatian ataupun juga kasih sayang. Sebagai apa? Sebagai kebutuhan khusus. Anak yang dapat dipenuhi kebutuhannya, baik itu dia dengan cara komunikasi secara verbal maupun nonverbal, itu akan meningkatkan ataupun juga menumbuhkan kepercayaan pada anak. Sehingga apa? Tujuan komunikasinya tercapai. Nah, dalam berkomunikasi dengan anak semua umur, komponen nonverbal pada proses komunikasi ini akan menunjukkan pesan yang paling penting.
Ya, memang sulit untuk menutupi perasaan, sikap, ataupun juga ansietas ketika berhubungan dengan anak. Anak akan melakukan suatu bentuk kewaspadaan terhadap lingkungan sekitarnya, memaknai setiap sikap, gerakan tubuh yang ditampilkan, terutama pada anak-anak balita atau yang masih muda. Contoh saja di rumah sakit. Ya, anak-anak yang dirawat di rumah sakit boleh kalian lihat. Atau kalian punya keponakan atau adik kalian yang dirawat di rumah sakit. Bagaimana dia takutnya ketika melihat perawat yang menggunakan baju putih-putih ataupun dokter gitu kan. Dia kemudian menangis gitu ya. Takut memeluk ibunya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh anak. Ya. Nah, bagaimana komunikasi interpersonal orang tua? Nah, komunikasi interpersonal ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan hubungan kita dengan keluarga. Ya, pentingnya komunikasi interpersonal di dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga seperti suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, ya. Jadi komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam sebuah kelompok dengan menggunakan apa? Media tertentu, bahasanya juga mudah dipahami sehingga apa? Tujuan daripada komunikasi tadi tercapai. Nah, untuk menciptakan efektivitas daripada komunikasi interpersonal orang tua dengan anak, ya, ada 3 hal yang paling penting yang harus diciptakan. Yang pertama apa? Trust. Ya, kepercayaan adalah modal utama orang tua atau komunikator yang harus dimiliki sehingga apa yang dikatakan orang tua bisa dapat dilakukan oleh anak. Kepercayaan ini juga berlaku untuk anak jika komunikasi dengan orang tua. Sehingga apa? Sifat saling percaya tadi antara anak dengan orang tua dengan anak ini akan menjadi contoh. Ya, contohnya begini. Orang tua menyampaikan kepada anak untuk sholat. Ya enggak? Tapi orang tuanya ngelakuin enggak? Enggak. Ya, sehingga anak akan tidak percaya kepada orang tuanya yang tidak sholat. Ini adalah contoh bentuk. Ya, harus ada sebuah trust, di mana trust itu adalah orang tua harus berkata jujur, dia menyesuaikan perilakunya dengan perkataannya, ada keterbukaan tanpa ada yang ditutupinya, disembunyikannya, kemudian kepercayaan diri yang dimiliki orang tua di dalam menyampaikan pesan. Tadi sudah saya kasih contoh, bagaimana orang tua bilang, kamu harus sholat, tapi anaknya apa? Anaknya sholat tapi orang tuanya nggak sholat. Nah, ini ada sudah tidak sesuai dengan antara perilaku dengan perkataan si orang tua. Nah, yang kedua adalah sikap suportif. Ya, sikap suportif ini adalah kemampuan seseorang untuk tidak bersifat arogan ataupun memihak kepada satu sisi. Contohnya, orang tua yang selalu menganggap dirinya benar sehingga apapun yang dilakukan oleh anak itu adalah salah. Akibatnya apa? Anak kita atau si adik kita atau kitanya itu akan memiliki permasalahan ataupun juga ingin melakukan sesuatu secara tertutup kepada orang tua. Karena apa? Ya, orang tua menganggap dirinya benar, si anak salah. Gitu, padahal anaknya bisa saja dia benar, orang tua yang salah. Nah, anak itu akan cenderung apa? Nutup diri. Tidak akan dia lagi menceritakan apapun. Karena apa? Sudah terpatri, sudah terstigma di pemikirannya bahwa orang tua akan selalu menganggap dirinya benar. Kemudian sikap terbuka. Ya, sikap di mana orang tua mau mendengarkan dan menerima masukan-masukan dari anak. Ya, jadi kita sebagai orang tua atau orang tua ya, dia nggak cukup hanya sekedar membicarakan ataupun juga menjelaskan ataupun juga menceritakan, tapi dia juga harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak. Jadi makanya ada orang yang bilang bahwa orang tua dan anak itu harus seperti friendship, ada persahabatan, ada pertemanan gitu, nggak ada jarak, ya, sama-sama bisa saling terbuka, bisa sama-sama menerima masukan gitu, ya. Ini komunikasi interpersonal orang tua. Nah,
Aspek penting komunikasi pada anak. Ya, komunikasi adalah hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Orang dewasa berusaha melakukan komunikasi yang bisa dipahami anak. Begitu juga sebaliknya, anak juga menggunakan bahasa atau isyarat yang bisa dipahami orang dewasa. Nah, dalam berkomunikasi dengan anak, orang dewasa harus paham nih, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang akan disampaikan oleh anak, dan berusaha memahami anak dengan bahasa yang tepat. Nah, aspek penting apa nih yang harus diperhatikan? Aspek penting dalam komunikasi supaya anak bisa paham dalam berkomunikasi. Yang pertama, ya, orang dewasa harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi anak yang diajak bicara. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya adalah gunakan isyarat, seperti misalnya nunjuk objek secara jelas, ya, jika objek tersebut ingin dilihat anak, ataupun juga memilih kata-kata secara tepat dan struktur bahasa yang mudah dipahami anak. Ya, yang kedua, anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami orang lain. Dengan cara apa? Anak menggunakan bahasa isyarat tertentu untuk menyampaikan keinginannya. Seperti tadi yang saya bilang, dia tunjuk bola tuh, gitu ya. Dia belum bisa komunikasi gitu kan ya, hanya komunikasi nonverbal dengan menunjuk bola. Supaya apa? Dia diambil oleh kakaknya bola tadi. Nah, itu adalah bentuk ya isyarat yang diberikan oleh anak untuk menyampaikan keinginan ataupun juga mengungkapkan perasaannya. Nah, yang kedua berikutnya adalah semakin bertambah besar anak, maka komunikasi dengan isyarat itu akan semakin berkurang. Ya, karena apa? Pemahaman komunikasi anak sudah lebih baik. Nah, apa saja sih bentuk komunikasi gitu pada bayi dan anak? Gitu ya. Sebelum bayi mampu menyampaikan keinginan dengan kata-kata, bayi melakukan komunikasi melalui kode-kode khusus untuk menyampaikan keinginannya sebagai bentuk komunikasi. Ya, ini yang dikatakan dengan komunikasi prabicara atau pre-speech. Ya, komunikasi ini sifatnya sementara. Ya, berlangsung hanya selama tahun pertama kelahiran bayi dan akan berakhir seiring dengan perkembangan bayi atau anak telah menunjukkan kematangan fungsi mental dan emosionalnya. Nah, ada 4 bentuk komunikasi prabicara. Tangisan, celoteh, ya, isyarat, dan ekspresi emosional. Ya. Tangisan. Tangisan ini sudah kita dengar pada awal kehidupan pasca lahir. Dia lahir dari pervaginam ibu. Ya. Apa yang duluan dikeluarin? Tangisan. Menangis adalah salah satu cara pertama yang didapatkan bayi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ya. Kemudian apa lagi? Melalui tangisan dia memberitahu kebutuhannya. Kebutuhan seperti apa? Lapar. Dia nak ngomong ke aku lapar, Bu. Tidak. Nangis. Ya kan? Dia kencing. Nangis. Ya kan? Dia kedinginan. Nangis. Kepanasan ataupun juga lelah, nangis. Nak minta kebutuhan apa? Nangis. Ya, bayi akan menangis apabila ia merasa sakit. Apabila ia merasa sakit atau dia tertekan. Ini ya. Kemudian bayi yang sehat dan normal, frekuensi tangisan itu akan menurun pada usia 6 bulan. Kenapa? Keinginan, kebutuhannya itu cukup terpenuhi. Ya. Di sini perawat harus banyak berlatih mengenal macam-macam arti tangisan bayi. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan juga mengajarkan kepada ibu muda ya, bagaimana bisa mengenal arti tangisan bayi. Saya pernah dinas di ruangan neonatus. Ya, kalau sudah mendengar tangisan neonatus itu banyak bisu artiannya. Entah dia lapar, entah dia keringatan, entah dia kencing, entah dia lagi pup. Ya. Jadi perawat harus banyak berlatih mengenal macam-macam arti tangisan bayi. Bukan berarti setiap misalnya dia nangis, itu artinya lapar. Tidak. Lihat dulu, entah dia kebasahan popoknya.
entah dengan karena dia pup atau dia dengan dia BAK, ya kencing gitu ya, itu harus tahu perawat, ya harus kenal, dan kita ajarkan ini kepada ibu, ya, mengenai arti tangisan bayi. Paham sampai sini ya? Next, selanjutnya, ocehan atau celoteh. Ya, bentuk komunikasi prabicara disebut ocehan atau cuing. Celotehan itu disebut dengan babbling. Ocehan timbul kenapa? Karena ada bunyi eksplosif awal yang disebabkan oleh perubahan gerakan mekanisme suara. Ocehan terjadi pada bulan awal kehidupan bayi, seperti dia merengek, menjerit, nguap, bersin, nangis, ngeluh. Ya, sebagian ocehan ini akan berkembang menjadi celoteh dan sebagian itu akan hilang. Sebagian bayi itu mulai berceloteh pada awal bulan ke-2. Ya. Kemudian ini meningkat cepat antara bulan ke-6 dan ke-8. Ya, celoteh itu adalah indikator mekanisme perkembangan otot saraf bayi. Ya. Kemudian berceloteh adalah praktek verbal sebagai dasar perkembangan gerakan terlatih yang dikendaki dalam berbicara. Celoteh mempercepat keterampilan berbicara. Celoteh mendorong keinginan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan berceloteh, ini akan membantu bayi merasakan bahwa dia bagian dari kelompok sosial. Kadang kan ada anak bayi gitu ya, dia berceloteh, yang kita sendiri nggak tahu, nggak ngerti gitu ya, ini anak ngomong apa gitu ya. Ya. Kalau kita ikutin kata-kata dia tuh akan dia senang gitu. Itu artinya apa? Dia kayak ada bagian gitu dalam kumpulan yang kita bentuk tadi. Ya. Kemudian ada isyarat. Ya, isyarat itu adalah gerakan anggota badan tertentu yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap bicara. Ya, bahasa isyarat pada bayi itu akan mempercepat komunikasi dini pada anak. Ya, contohnya apa? Tersenyum. Tersenyum, terus dia ngacungkan tangan, itu dia pengen digendong. Ya, kemudian menggeliat, meronta, menangis. Misalnya ya, pada saat kita melihat ibu mengenakan pakaian yang rapi ataupun juga memandikan, ya, berarti dia tidak suka akan perbatasan gelap seperti itu gitu kan ya. Ataupun juga pada anak bayi gitu ya, atau balita di 3 tahun atau 22 tahun gitu ya, ataupun juga 1 tahun gitu ya, yang dorong puting susu dari mulut ibunya, itu artinya apa? Kenyang. Ya enggak lapar, udah kenyang, udah seneng perutnya. Nah, itu adalah bentuk isyarat. Ya, jadi ada gerakan anggota badan tertentu yang berfungsi untuk mengganti atau pelengkap bicara. Nah, selanjutnya ada ekspresi emosional. Ekspresi emosional ini ya dilakukan oleh bayi melalui apa? Perubahan tubuh dan roman muka. Contohnya, tubuhnya akan mengejang ataupun juga dia akan memberikan gerakan-gerakan tangan atau kaki serta jeritan dan wajah tertawa. Itu artinya dia bentuk ekspresi lagi gembira, lagi senang. Ya. Kemudian kalau dia marah apa? Dia akan negangkan badan dia, kemudian dia akan membanting tangan atau kaki, mukanya udah tegang, nangis. Ya, itu dia bentuk ekspresi emosional. Nah, di dalam komunikasi, ya, komponen dalam komunikasi, ya, komunikasi dapat terjadi bila prosesnya itu dapat berjalan dengan baik. Proses komunikasi yang dimaksud adalah antara pengirim pesan, penerus pesan, pesan itu sendiri, medianya, dan umpan balik. Proses merupakan tindakan proses keperawatan bergantung pada proses komponen komunikasi yang satu sama lainnya itu dia berhubungan. Misal nih, pengirim pesan, sender, ya. Hal ini dalam pengirim pesan dalam hal ini adalah individu atau si anaknya atau keluarganya atau kelompok yang melaksanakan komunikasi baik dengan individu atau anak ataupun ke kelompok lain gitu ya. Nah, di sender, pengirim pesan,
Ya, dapat pula berasal dari tempat atau sumber pesan yang dikomunikasikan. Nah, pengirim pesan di sini adalah seseorang atau sumber pesan yang memberikan informasi atau ide yang disampaikan. Nah, pada praktek keperawatan itu dapat terjadi antara anak, perawat, dokter, ataupun juga petugas kesehatan lainnya, serta orang tua. Ini adalah sender untuk dikomunikasi terapeutik pada anak. Ya. Kemudian, penerima pesan, receiver, ya, yang mereceive-nya, yang menerimanya gitu ya. Siapa itu? Orang yang menerima berita atau lambang dapat berupa anak, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, penerima pesan dalam praktek keperawatan anak, ya, dalam praktek keperawatan, terutama untuk di sini ya, untuk di komunikasi terapeutik anaknya adalah anak itu sendiri, dan juga bisa juga orang tuanya, ya, yang mengingat dalam keperawatan anak, orang tua merupakan salah satu komponen dalam pemberian asuhan keperawatan ini. Ya, dia yang terlibat secara langsung dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Jadi receiver di sini adalah receive-nya, penerima pesannya adalah si anaknya, keluarga, ataupun juga masyarakat. Ya, dalam penerima pesan dalam praktek keperawatan itu adalah anaknya sendiri atau bisa juga dengan orang tua. Ini saya ingatkan kembali, gitu ya. Kemudian pesan. Pesan itu adalah berita yang disampaikan oleh pengirim pesan melalui lambang pembicara, gerakan maupun sikap. Pesan ini dapat berupa berbagai informasi tentang masalah kesehatan anak ataupun informasi-informasi yang membantu kepercayaan diri anak. Ya, itu dipesan. Nah, medianya itu adalah sarana tempat berlakunya lambang saluran yang dapat meliputi suara atau lambang itu sendiri. Media dalam komunikasi pada anak ini bisa beragam-ragam gitu ya. Seperti misalnya suara. Ya, itu adalah media. Ya. Yang memudahkan kita dalam menerima pesan khususnya pada anak, itu contohnya seperti apa? Gambar. Ataupun juga permainan. Ya, itu adalah medianya kita. Jadi suara kita itu adalah media komunikasi pada anak. Ya. Kemudian feedback atau umpat balik itu adalah bagian dari proses komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat pencapaian pesan atau informasi yang telah disampaikan. Ya, komponen inilah evaluasi tercapainya informasi yang disampaikan kepada anak. Mengingat dalam komunikasi dengan anak sering menemukan kesulitan dalam proses umpan balik. Kenapa? Anak merasa ketakutan atau adanya dampak dari hospitalisasi. Paham ya sampai sini ya? Untuk komponen dalam komunikasi, tetap ini saya sampaikan di materi yang tentang komunikasi terapeutik pada anak dan remaja. Jadi harus tahu siapa sendernya, ya, bagi siapa yang penerimanya, ya, pesannya dalam bentuk apa, ya kan? Kemudian medianya apa, bagaimana umpan baliknya. Nah, umpan balik untuk komunikasi terapeutik pada anak, ya, itu akan mengalami kesulitan seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Anak merasa ketakutan atau ada efek daripada hospitalisasi. Ya, jelas sampai sini ya? Oke. Kemudian komunikasi terapeutik pada anak dan remaja. Ya. Komunikasi terapeutik berdasarkan tingkat perkembangan anak. Ya. Perkembangan anak mulai dari masa bayi dulu nih. Ya enggak? Pada saat kita bayi, kita tidak mampu menggunakan kata-kata. Malah kita lebih banyak menggunakan apa? Komunikasi non-verbal. Misalnya apa? Tersenyum. Kemudian mendekati. Ya, bila suasana hatinya lagi senang nih. Kalau lagi tidak senangnya apa? Nangis. Ya. Nangis dia. Nah, bayi dapat merespon tingkah laku non-verbal. Ya. Bayi dapat dengan kontak fisik yang dekat. Ya, bayi juga akan merasa nyaman dengan suara yang lembut meskipun dengan kata-kata yang tidak dimengerti.
Bayi yang lebih besar itu akan memusatkan perhatian pada dirinya dan ibunya sehingga setiap orang asing itu akan merupakan ancaman baginya. Maka dari itu orang tua harus mengawasi reaksi bayi ketika digendong orang lain. Nah, masa toddler atau dan juga prasekolah gitu ya. Pada usia ini umumnya anak sudah mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Anak di bawah usia 5 tahun hampir semuanya egosentris. Mereka melihat segala sesuatu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri dan hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Anak tidak membedakan antara fantasi dan juga kenyataan. Nah, waktu pemeriksaan ini kita perlu ya kita sentuhkan alat yang kita gunakan dalam pemeriksaan sehingga apa? Anak tahu, anak kenal, dan dia nggak merasa asing. Ya. Kemudian kita gunakan kalimat yang singkat, kalimat yang pendek, sederhana, jelas, dan konkret. Ya, ini masa toddler dan prasekolah. Gitu. Misalnya di zaman prasekolah kita ingat dulu ya, di sekolah kita pernah disuntik gitu ya. Akhirnya apa? Dokter ataupun juga perawat ataupun juga petugas pada saat itu mengenalkan dengan kita bentuk jarum suntik itu seperti apa, kemudian rasanya ketika disuntik, ya kan? Sampai kita dibilangin apa? Kalau disuntik itu kayak digigit semut. Padahal sebenarnya apa? Sakit. Ya kan? Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian komunikasi terapeutik berdasarkan perkembangan di masa usia sekolah gitu. Anak usia 5-8 tahun kurang mengandalkan pada apa yang mereka lihat tapi lebih kepada apa yang mereka ketahui bila dihadapkan pada masalah baru. Mereka butuh penyelesaian untuk segala sesuatu, tidak membutuhkan namanya pengesahan dari tindakan yang mereka lakukan. Pada saat masa ini, anak sudah dapat memahami penjelasan sederhana dan mampu mendemonstrasikannya. Ya, anak perlu diizinkan untuk mengekspresikan rasa takut dan keheranan yang dialaminya. Nah, untuk masa remaja, itu anak sudah mulai berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, pada saat anak mengalami ketegangan, mereka mencari rasa aman yang bisa didapatkan pada masa kanak-kanak. Perawat harus menghindari sikap menilai atau menghakimi terhadap apa yang dilakukan. Remaja harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Remaja butuh diskusi dalam menangani masalahnya. Sehingga apa? Penjelasan tentang persepsi remaja yang kurang tepat itu sangat penting dilakukan. Apabila remaja berbicara disertai dengan emosional, maka cara terbaik adalah memberi dukungan, ya, memberi perhatian, mencoba untuk tidak mencela, menghindari komentar atau ekspresi yang menimbulkan kesan mencela. Kita menjelekkan. Nah, kemudian bagaimana teknik komunikasi kreatif kita gitu kan pada anak? Ya, bisa dengan teknik komunikasi nonverbal ya kita berikan gitu ya, ataupun juga dengan teknik komunikasi verbal. Ya, karena anak adalah individu yang unik, dia berespons secara berbeda-beda untuk kebutuhan mereka. Ya, anak dengan keunikannya ini mempunyai cara yang berbeda pula dalam menyatakan keinginan. Makanya itu perlu pendekatan agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah, contoh teknik komunikasi nonverbal, ya, itu ada bercerita, ada biblioterapi, mimpi, menyebutkan permintaan, ya, bermain dengan dan juga permainan, melengkapi kalimat, teknik pro dan kontra, gitu ya. Nah, saya jelaskan kalau bercerita udah tahu lah ya kita saling cerita itu nunjukin pikiran anak dan upaya untuk mengubah persepsi anak atau rasa takutnya dengan menceritakan kembali suatu cerita yang berbeda gitu. Pendekatan yang lebih terapeutik itu saya rasa dibanding dapat dilakukan. Misalnya cerita tentang anak pergi ke rumah sakit dan tidak pernah melihat orang tua mereka lagi. Cerita perawat juga tentang anak dengan bercerita gitu ya. Ataupun juga dengan storytelling gitu. Storytelling tuh misalnya kita menceritakan sesuatu kepada anak gitu ya, pengalamannya seperti apa ketika sedang diperiksa oleh dokter gitu, itu masuk dalam bercerita gitu. Jadi anak akan bercerita sendiri gitu kan bagaimana pengalamannya gitu ketika dia diperiksa oleh dokter. Kemudian
Teknik storytelling juga atau bercerita juga dapat menggunakan gambar dari suatu peristiwa. Misalnya gambar perawat waktu membantu makan atau meminta anak untuk menceritakan dari gambar tadi gitu. Selanjutnya perawat masuk dalam masalah yang dihadapi oleh anak gitu kan. Atau anak bercerita tentang ketakutannya saat diperiksa oleh perawat. Kemudian perawat cerita bahwa pasien anak di sebelah juga diperiksa tetapi tidak merasa takut karena perawatnya baik dan ramah. Ini bentuk storytelling gitu. Nah, bagaimana dengan biblioterapi? Kalau biblioterapi itu teknik komunikasi terapeutik pada anak yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku dalam rangka proses terapeutik dan suportif gitu. Jadi melalui pemberian buku atau majalah itu dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan dengan menceritakan isi buku atau majalah yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan kepada anak. Nah, pedoman umum untuk menggunakan bibliografi, 1, kaji dulu perkembangan emosi dan juga kognitif anak untuk memahami kesiapan memahami pesan dari buku. Ini harus diperhatikan gitu ya. Kemudian kenali isi bukunya, pesan yang disampaikan dan tujuannya, kemudian usianya anak harus sesuai dengan isi konteks dalam buku gitu. Bacakan buku bila anak tidak dapat membaca. Kemudian gali makna buku itu bersama anak dengan memintanya apa? Untuk melakukan hal-hal seperti misalnya minta dia ceritakan kembali cerita buku itu dengan membaca bagian khusus dengan perawat ataupun juga orang tua, ataupun juga dengan melukiskan gambar yang berhubungan dengan cerita dan diskusi gambar tersebut, atau membicarakan karakter, atau dengan meringkas moral ataupun arti dari cerita. Ya, mimpi dreams gitu ya. Kalau mimpi itu mimpi itu adalah aktivitas tidak sadar ya, sebagai bentuk perasaan dan pikiran yang ditekan ke alam tidak sadar. Jadi mimpi ini dapat digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi adanya perasaan bersalah atau perasaan tertekan atau dia jengkel gitu kan ya, atau perasaan marah yang mengganggu anak sehingga dia tidak merasakan suatu kenyamanan gitu kan ya. Nah, ini minta anak untuk menceritakan tentang mimpinya atau mimpi buruknya. Maka kita akan menggali bersama tentang kemungkinan arti dari mimpi tersebut. Nah, kemudian ada juga dengan permainan melengkapi kata atau permainan asosiasi kata gitu ya. Ini juga termasuk salah satu bentuk komunikasi yang paling penting dan dapat menjadi teknik yang paling efektif gitu untuk berhubungan dengan anak. Gitu ya. Misalnya libatkan pernyataan kata kunci dan minta anak untuk mengatakan kata-kata pertama yang mereka pikirkan pada saat mereka mendengar kata kunci tersebut gitu. Mulailah dengan kata-kata yang netral dan kemudian perkenalkan kata-kata yang lebih menimbulkan kecemasan seperti misalnya penyakit, jarum suntik, rumah sakit, operasi gitu ya. Pilih kata-kata kunci yang berhubungan dengan suatu kejadian yang relevan dengan kehidupan anak. Ya. Perawat itu dapat melakukan permainan bersama dengan anak sehingga perawat ini dapat bertanya dan mengeksplorasi ya, menggali secara mendalam perasaan anak selama di rumah sakit. Ya. Tadi juga bisa dengan melengkapi kalimat tadi ya. Misalnya yang paling saya sukai tentang sekolah adalah, ya kan? Sesuatu yang paling saya sukai tentang orang tua saya adalah. Nah, ini minta dia melengkapi kalimat gitu ya. Nah, pro dan kontra. Pro dan kontra di sini adalah baik buruknya penggunaan teknik komunikasi sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Libatkan pemilihan topik berada di rumah sakit misalnya. Dan minta anak menyebutkan 5 hal yang baik dan 5 hal yang buruk tentang hal tersebut. Jadi minta dianya. Ya, topiknya tentang berada di rumah sakit. Minta anak sebutkan 5 yang baiknya, 5 yang buruknya apa. Nah, itu contoh teknik komunikasi nonverbal. Dengan verbal ya. Mohon maaf itu salah. Teknik komunikasi verbal. Nah, berikutnya itu adalah nanti diputer ya. Itu kesalahan saya itu membuatnya terbalik gitu ya. Jadi kalau komunikasi verbal itu ada bercerita, biblioterapi, mimpi, menyebutkan permintaan, bermain, permainan, melengkapi kalimat, dan teknik pro kontra itu adalah teknik komunikasi verbal. Kalau yang non verbalnya itu dengan menulis, menggambar, gerakan gambar keluarga, sosiogram, menggambar bersama dengan dalam keluarga, teknik bermain, ini termasuk teknik komunikasi non verbal.
Ya, jadi nanti silakan perbaikin ya, dicek gitu ya. Jadi jangan sampai salah nantinya. Ya, menulis adalah pendekatan komunikasi yang secara efektif tidak saja dilakukan pada anak, tapi juga bisa juga pada remaja. Ya, saran khusus mencakup teknik menulis adalah menyimpan jurnalnya apa, buku hariannya apa, kemudian menuliskan dan diekspresikan, menulis surat yang tidak pernah dikirim, ya bisa saja disurati gitu ya. Kemudian nanti menggambar itu dengan gunakan gambar spontan dan evaluasi lebih dari satu gambar bila mungkin gitu ya. Kemudian interpretasikan dalam pandangan informasi lain yang tersedia tentang anak dan keluarga gitu kan ya. Kemudian interpretasi juga gambar sebagai keseluruhan, bukan memfokuskan pada detail khusus dari gambar ya. Ini adalah pedoman mengevaluasi gambar gitu ya. Kemudian nanti ada Magis ya. Gunakan juga trik magis sederhana untuk membantu Tuhan dengan intervensi kesehatan dan berikan distraksi efektif selama prosedur yang menyakitkan gitu ya, ataupun juga dengan bermain ya. Ini untuk teknik komunikasi kreatif pada anak. Kemudian komunikasi efektif dengan keluarga ya. Hal yang dilakukan dalam komunikasi dengan orang tua ya, itu yang pertama adalah beri kesempatan orang tua untuk bicara. Ya, kita dalam melakukan komunikasi dengan orang tua jangan hanya peran kita sebagai pemberi informasi saja, akan tetapi bagaimana kita merespon atau mengajak ya, agar orang tua yang kita ajak komunikasi mampu untuk memberikan suatu pesan atau informasi yang dimiliki. Kemampuan inilah yang seharusnya kita kembangkan sehingga komunikasi berjalan terus dan efektif, serta tujuan kita, komitmen kita ya dalam memberikan asuhan keperawatan ya itu tercapai. Kemudian yang kedua ya, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan orang tua. Ya, mendengarkan itu adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif. Ya, kemampuan mendengarkan itu dapat ditunjukkan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh saat berkomunikasi dengan tujuan untuk mengerti klien. Ya, selain itu juga dengan mendengarkan kita itu akan mendapat seluruh informasi yang didapatkan sehingga tidak ada yang hilang atau tertinggal informasi yang akan disampaikan. Ya, yang ketiga, diam. Diam adalah cara yang digunakan dalam komunikasi. Dengan diam sebentar itu memberikan kesempatan kepada seseorang yang kita ajak komunikasi untuk memberikan kebebasan dalam mengekspresikan perasaannya dan memberikan kesempatan berpikir terhadap sesuatu yang hendak disampaikannya. Ya, itu. Ya, jadi kalau orang bilang tuh diam tuh emas gitu ya. Nah, yang keempat, empati. Ya, empati ini cara yang dilakukan dengan mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua anak. Ya, jadi kita bisa tahu bahwasanya orang tua anak itu akan merasa aman, diperhatikan. Kita tahu bagaimana perasaannya ketika anak dirawat di rumah sakit. Kita kondisikan, kita coba rasain jadi dia gitu. Betapa capeknya, ya kan? Menjaga, belum lagi mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya kan? Nah, cara komunikasi dengan empati juga sangat terkait dengan sikap saat komunikasi. Ingat ya, bahwa dalam komunikasi terapeutik empati yang kita gunakan, bukan simpati. Yang kelima, meyakinkan kembali. Meyakinkan kembali merupakan cara yang dapat diberikan agar proses dan hasil komunikasi dapat diterima oleh klien. Dalam hal inilah orang tua ya, semua orang tua ingin menjadi orang tua yang terbaik. Ya, tetapi pada saat anak sakit, ini terjadi kecemasan tentang peran dan fungsinya. Maka yakinkan kembali kepada orang tua peran dan fungsinya. Tuh, ya. Kemudian merumuskan kembali. Dalam mencapai tujuan pemecahan masalah, ya, kita dan orang tua anak harus sepakat terhadap masalah yang muncul. Kadang-kadang pada orang tua itu ya, dengan merumuskan kembali beberapa permasalahan dan cara pemecahan
bersama itu akan memberikan dampak mengurangi kecemasan ataupun juga kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua. Ya. Kemudian ada istilah anticipatory guidance ya, di mana perawat memperluas pemberian informasi sehingga keluarga dapat menggunakan informasi untuk pengembangan kemampuan yang akan datang. Melalui komunikasi, beberapa petunjuk tentang kemungkinan masalah apa yang terjadi dapat diinformasikan terlebih dahulu untuk mengantisipasi tentang kemungkinan hal yang terjadi, sehingga orang tua itu tahu dan siap bila masalah itu muncul. Terakhir adalah menghindari hambatan dalam komunikasi. Ya, seperti melakukan komunikasi secara asertif dengan orang tua itu merupakan salah satu cara yang efektif ya dalam komunikasi. Karena apa? Hambatan selama komunikasi ini akan memberikan dampak tidak berjalannya suatu proses komunikasi. Seperti misalnya terlalu banyak memberi saran, cepat ngambil keputusan, ngubah pokok bicara, ya, kemudian membatasi pertanyaan atau terlalu banyak memberikan pertanyaan tertutup. Ya, bahkan sampai menyelah pembicaraan pada pembicaraannya belum selesai. Ya, ini menghindari hambatan dalam komunikasi. Ya, tahapan komunikasi dengan anak ataupun juga remaja itu dia tetap ya dari prainteraksi, perkenalan ataupun juga orientasi, kemudian tahap kerja, tahap terminasi itu tetap dilaksanakan. Di tahap prainteraksi ya, perawat mengumpulkan data tentang klien dalam mempelajari status ataupun juga bertanya kepada orang tua tentang masalah atau latar belakang yang ada dan mengeksplorasi perasaan gitu ya. Proses ini juga akan mengurangi namanya kekurangan dalam saat komunikasi dengan cara mengeksplorasikan perasaan apa yang ada pada dirinya, membuat rencana pertemuan dengan klien. Proses ini ditunjukkan dengan kapan komunikasi dilakukan, di mana target dan sasaran yang ada. Itu di tahapan prainteraksi. Itu sudah kita bahas di awal. Kemudian tahap selanjutnya ada tahapan orientasi, ya, ataupun perkenalan gitu ya. Kita beri salam, senyum pada klien, melakukan validasi, baik itu dia kognitifnya, psikomotornya, ataupun juga afektifnya. Kemudian kita mencari kebenaran data yang ada dengan wawancara, ataupun juga mengobservasi, atau pemeriksaan lainnya, memperkenalkan nama kita dengan tujuan kita apa gitu ya. Agar selalu apa? Ada yang memperhatikan terhadap kebutuhannya. Kemudian kita tanya nama panggilannya, suka dipanggil nama siapa, sering dipanggil siapa, senangnya dipanggil apa gitu ya. Kemudian kita jelaskan kepada tanggung jawab kita sebagai perawat kepada orang tua, kepada si anak. Kalau dia remaja masih bisa ya kita bilangnya, tapi kalau dia yang balita itu akan susah sekali, sehingga komunikasi yang kita lakukan itu pasti dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian di tahap kerja, ini dia tahap ini kegiatannya dapat kita lakukan dan memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Tapi klien di sini adalah orang tua si anak ataupun juga remaja. Ya, kalau dia bisa diajak bicara, ditanya dia apa, berarti itu klien. Ya, apa maksudnya gini? Kalau dia bisa diajak bicara, kita nanyanya dengan yang bisa diajak bicara. Berarti kalau si anak bisa jawab, berarti dia anak kita katakan. Kalau misalnya dia masih kecil, balita, berarti kita bertanya kepada siapa? Bertanya sama wong tuanya. Jangan sampai kamu bertanya ke anak bayinya, dia tidak akan tahu. Yang tahu siapa? Ibunya ataupun juga ayahnya. Ya. Jadi bertanya, beri kesempatan kepada orang tua atau anak atau remajanya. Ya, dilihat dulu case-nya. Kemudian menanyakan keluhan utamanya, kemudian memulai kegiatan dengan cara yang baik, melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Nah, di tahap terminasi adalah kegiatan yang dilakukan menyimpulkan hasil wawancara, ya hasil wawancara kita melalui evaluasi proses dan hasil, kemudian memberikan reinforcement positif gitu ya, kemudian merencanakan tindak lanjut, melakukan kontrak dan mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Nah, kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan anak gitu ya? Faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan anak itu yang terakhir adalah pendidikan. Ya, sebagaimana umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi dan makin bagus pengetahuan yang dimiliki. Sehingga apa? Penggunaan komunikasi dapat secara efektif
akan dapat dilakukannya. Dalam komunikasi dengan anak atau orang tua juga perlu diperhatikan tingkat pendidikan, khususnya orang tua. Ya, karena berbagai informasi akan mudah diterima jika bahasa yang disampaikan komunikasi. Ya, misal dengan komunikasi, sikap dalam komunikasi ini akan mempengaruhi proses komunikasi berjalan efektif atau tidak. Jadi seseorang yang memiliki sikap kurang baik itu akan menyebabkan pendengar kurang percaya terhadap komunikator. Demikian sebaliknya, apabila dalam komunikasi menunjukkan sikap yang baik, maka dapat menunjukkan kepercayaan dari penerima pesan atau informasi. Sikap yang diharapkan dalam komunikasi tersebut adalah sikap yang terbuka, ya, percaya, empati, menghargai, ya. Kemudian ada faktor usia tumbuh kembang. Nah, usia itu dapat mempengaruhi proses komunikasi, ya. Hal ini dapat ditunjukkan semakin tinggi usia perkembangan anak, maka kemampuan untuk komunikasi semakin kompleks dan sempurna. Ya. Kemudian ada faktor status kesehatan anak. Status kesehatan dapat mempengaruhi komunikasi, di mana dapat diperlihatkan ketika anak sakit atau mengalami gangguan psikologis, maka cenderung anak kurang komunikatif atau sangat pasif. Kalau misalnya dia sehat, aktivitasnya dia pasti nak bermain, dia pasti senang gitu ya, kita lihatnya aktif gitu ya. Tapi ketika dia sakit, dia mulai diam, ya, diajak bermain diam gitu kan ya, berbaring gitu ya, nangis, rewel, ya, itu untuk di status kesehatan anak. Jadi komunikasi itu membutuhkan kesiapan secara fisik dan psikologis untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kemudian ada sistem sosial. Sistem sosial ini adalah budaya yang ada di masyarakat, di mana setiap daerah itu punya budaya atau cara komunikasi yang berbeda gitu ya. Hal ini juga akan mempengaruhi proses komunikasi, seperti misalnya orang Batak dengan orang Madura. Ketika komunikasi dengan bahasa komunikasi yang berbeda dan sama-sama tidak memahami bahasa daerah, maka akan merasa kesulitan untuk mencapai tujuan dari komunikasi. Ya, kemudian ada saluran. Ya, saluran di sini adalah faktor luar yang berpengaruh dalam proses komunikasi, seperti misalnya intonasi suara, kemudian sikap tubuh. Semuanya akan dapat memberikan pengaruh dalam proses komunikasi. Sebagai contoh, misalnya kita komunikasi dengan orang yang memiliki suara atau intonasi yang jelas, maka sangat mudah kita menerima informasinya, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki suara yang tidak jelas? Pasti kita kesulitan menerima pesan atau informasi yang disampaikan, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Ya, segala sesuatu yang ada di sekitar area lingkungan dalam komunikasi yang dimaksud di sini dapat berupa situasi ataupun lokasi yang ada. Lingkungan yang baik ataupun juga lingkungan yang tenang akan memberikan dampak berhasilnya tujuan komunikasi, sehingga lingkungan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang. Hal ini dapat kita contohkan apabila kita komunikasi misalnya dengan anak pada tempat yang gaduh atau tempat yang bising. Kira-kira bisa berjalan tidak komunikasinya? Efektif tidak? Maka kemungkinan sulit kita komunikasi secara efektif. Karena apa? Suaranya tidak jelas, bising, gaduh, ya kan? Pesan yang disampaikan pun juga akan sulit untuk diterima oleh si anak. Ya, itu dia ya. Jadi implikasi apa sih implikasi komunikasi dalam keperawatan di sini ya? Ajak bicara lebih dahulu dengan orang tua sebelum berkomunikasi dengan anak, atau juga mengkaji anak dengan menjalani hubungan dalam tindakan keperawatan. Kemudian lakukan kontak dengan anak dengan mengawali bercerita dulu ataupun juga teknik lain agar anak mau komunikasi. Kemudian berikan mainan sebelum masuk ke dalam pembicaraan inti ya. Jadi seperti di rumah sakit itu ya, di rumah sakit sekarang ini itu rumah sakit menerapkan bahwasanya bagaimana cara mengurangi efek hospitalisasi itu adalah dengan membuat taman bermain kepada anak, ataupun juga di rumah sakit RSMH ataupun juga di rumah sakit Kayu Agung dan lain sebagainya, itu sudah memiliki tempat bermain anak, sehingga anak tadi merasa bahwa rumah sakit itu seperti di rumahnya, dibuatkan nuansa memang anak-anak gitu ya, nuansa yang ceria gitu, tidak yang
tidak ada gambar gitu tak. Sekarang rumah sakit sudah ada gambar anak, entah dia gambar binatang, entah dia gambar princess atau segala macamnya. Kemudian ada permainan pelosotan, ayunan dan sebagainya gitu kan. Udah dibuat sekarang sehingga efek hospitalisasi pada anak itu dia minimalisir. Ya, kemudian berikan kesempatan pada anak untuk memilih tempat pemeriksaan yang diinginkan seperti misalnya duduk ataupun juga berdiri ataupun juga tidur gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan dari sederhana ke kompleks ya, pemeriksaan yang berdampak trauma lakukan di akhir pemeriksaan gitu ya. Misalnya mau melihat hasil skin test gitu ya, skin test alergi atau tidak anak yang terhadap reaksi obat, itu mungkin dihindari dulu gitu ya. Karena apa? Takutnya nanti anak semakin takut dengan kita gitu ya. Kemudian hindari pemeriksaan yang menimbulkan ketakutan pada anak dan beri anak kesempatan untuk memegang alat pemeriksaan. Jadi ketika nanti di rumah sakit, cobalah gitu ya, kenalin alatnya gitu kan ya. Suruh dia pegang gitu kan ya. Sehingga apa? Anak tadi punya kesempatan justru hilang rasa ketakutan yang timbul pada anak ya. Itu dianya. Jadi itu tadi ya, ketika kita berada di suatu rumah sakit, kita sudah berada di ruangan anak-anak gitu kan ya, tunjukkanlah sikap kita ya, bagaimana care-nya kita dengan anak. Anak di sini enggak cuman anak ya, tapi orang tuanya gitu, karena ada hal tertentu yang memang tidak bisa kita bertanya kepada anak sehingga kita butuh orang tua sebagai tempat penanyanya kita gitu ya. Jadi ada yang seperti bulan tadi, komponennya adalah sendernya, pengirim pesannya siapa, penerimanya siapa, apa yang dikomunikasikan, bentuknya seperti apa gitu ya, alatnya apa, medianya apa gitu, bagaimana umpan baliknya. Umpan balik yang tadi dibilangkan bahwasanya tidak bisa ada umpan balik, karena apa? Anak akan takut gitu. Bagaimana kita bisa meminimalisir anak takut? Itu adalah cara triknya kita. Bisa aja tadi yang seperti saya katakan dengan mengajak dulu komunikasi, misalnya, halo dek, nama kamu siapa? Cantik sekali adek. Nah, itu adalah suatu permulaan kita melakukan kontak dengan anak ya. Atau misalnya, adek lagi apa? Oh, ini mainannya dari siapa belinya? Itu adalah dia akan cerita gitu kan ya. Jangan belum apa-apa, dia hari ini kita nak nyuntik dia udah, itu dia pasti akan takut ya. Jadi ini adalah materi tentang komunikasi terapeutik pada anak dan remaja. Kalau remaja tidak terlalu susah gitu ya komunikasinya, hanya saja ini yang kita khawatirkan ketika kita bertemu dengan anak balita di rumah sakit, tidak menutup kemungkinan pasti ada anak yang dirawat karena sakit entah tifoid atau DBD gitu, pasti kita ketemu dengan seperti itu kan kasusnya ya. Nah, tugas mahasiswa ya ada 2 ya. Tugas yang pertama, jika balita tidak mau berkomunikasi dengan perawat, apa tindakan yang harus dilakukan perawat? Ya, jika balita tidak mau berkomunikasi dengan perawat, apa tindakan yang kamu lakukan? Ini kamu diposisikan. Jadi masing-masing mahasiswa memberikan argumennya. Jadi jangan sampai nanti difotokan, jawabannya dikirimkan sama temannya, tidak. Ini dikerjakan masing-masing. Ya, dan akan dikumpulkan dengan saya. Nanti saya akan buat di @link Sepima tempat kalian mengumpulkan tugasnya. Jadi di dalam papernya silakan menjawab ya, memberikan pendapatnya ya. Jika kalian diperhadapkan dalam kondisi balita tidak mau berkomunikasi dengan kalian, dengan kamu sebagai perawat di ruangan, apa tindakan yang kamu lakukan sebagai seorang perawat? Itu tugas yang pertama. Ya, kemudian menurut rekan-rekan mahasiswa, ya, komunikasi dengan anak pada usia berapa yang penuh dengan tantangan? Walaupun kamu belum mencoba sebagai seorang perawat, tapi coba search, cari entah di YouTube, entah di apa gitu ya, terserah ya. Coba cari tantangan perawat ya pada anak usia berapa yang penuh dengan tantangan menghadapi komunikasinya. Kemudian kasih alasannya kenapa di usia tersebut, bagaimana cara komunikasinya. Jadi ada 2 tugas ya yang harus kalian kumpulkan nanti di dalam @link ID-nya. Paham sampai sini ya? Oke, baiklah. Ini adalah pemaparan dan juga tugas yang Ibu berikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ya, demikian pemaparan Ibu. Jika ada memang yang ingin dipertanyakan, silakan dikirimkan pertanyaannya via @link ID. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.